Pulau Bali atau dikenal dengan julukan Pulau Dewata masih menjadi primadona destinasi wisata dunia hingga saat ini. Keindahan alam dan keragaman budayanya seakan tak pernah gagal membuat takjub para wisatawan. Seiring dengan perkembangan zaman, pariwisata Bali tumbuh dengan sangat cepat. Bertransformasi menjadi berbagai kawasan komersil. Secara perlahan, hal ini dapat merubah jati diri Bali yang sesungguhnya. Namun berbeda dengan salah satu desa yang terletak di bagian timur Bali, di mana masyarakatnya masih memegang teguh alam dan adat istiadatnya, yaitu Desa Tenganan. Berletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Desa Tenganan Pegeringsingan merupakan salah satu desa yang berasal dari suku Bali Age. Kalau Tenganan Pegeringsingan kan dikenal dengan Bali Age. Ada yang bilang di Bali Age ini ada Bali asli, penduduk asli, penduduk Bali. Tapi bagi kami, orang-orang Tenganan ini, semua dari warga Bali ini adalah pendatang. Jadi cuman era kedatangan kami ke Pulau Bali ini mungkin berbeda dengan Bali pada umumnya. Jadi kalau kami sebelum era Majapahit diperkirakan di abad 11 sudah ada di Tenganan. Kalau era Majapahit dimungkinkan di abad ke-14. Oke, kalau Age ada yang bilang artinya gunung, ada yang bilang artinya senior. Tapi bagi kami itu ya kita masyarakat Tenganan Pegeringsingan itu lebih dulu hadir ketimbang saudara-saudara kami yang di Bali pada umumnya. Sekarang yang datangnya setelah era Majapahit. Masyarakat Desa Tenganan masih memegang teguh adat istiadat yang merupakan warisan leluhur mereka. Dalam kehidupan masyarakatnya, mereka berpedoman pada hukum adat yang disebut dengan awig-awig. Kalau awig-awig itu yang baru tahun 1843, karena 1841 desa kami termasuk Balai Agung pernah terjadi kebakaran hebat di Tenganan dalam ceritanya Nah itu semua sumber-sumber tertulis karena mungkin pusat dokumentasi kami Balai Agung ini terbakar. Atas restu Raja Klungkung mengirimkan seorang juru tulis yang bernama Gede Gurit ini yang mencatat awig-awig ini. Seberapa ingat orang-orang Tenganan tentang awig-awig, itulah ditulis yang masih sampai sekarang itu yang rampung ditulis tahun 1843. Itu terdiri dari 61 pasal yang mengatur beberapa aspek kehidupan, antara lain hubungan manusia dengan Tuhan, parayangannya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Itu memang dasar atau garis besarnya kita melaksanakan tradisi dan ini Tenganan awig-awig jelas. Tapi banyak kebiasaan atau aturan-aturan yang ditaati orang Tenganan itu tidak tertulis memang di awig-awig, tapi itu memang awig-awig itu adalah sumber hukum segala macam. Nah, cuman ada beberapa itu yang bukan beberapa, banyak yang tidak tertulis tapi tetap disepakati oleh secara turun-temurun. Yang paling menarik, memang dari semua itu menarik sebenarnya. Karena kenapa menarik? Hukum adat kami sangat berbeda dengan Bali pada umumnya. Salah satu contoh, kami tidak boleh menjual tanah keluar adat. Kami tidak boleh menggadekan tanah keluar adat. Kami tidak boleh menebang pohon di tanah sendiri tanpa izin dari merubah fungsi tata guna lahan juga tidak boleh.
membuat batu bata. Kami tidak boleh buat batu bata di tanah. Padahal kan banyak sekali bangunan yang pakai batu bata. Kami tidak boleh membuat arak dan gula, ini tidak boleh. Karena ditakutkan, mungkin kan kita dikelilingi bukit. Jadi kalau buat batu bata dibuat cekungan-cekungan ini jadi longsor atau genangan-genangan air. Kalau buat arak dan gula kan perlu kayu bakar yang banyak. Jadi pencarian kayu bakar ini bisa merusak alam mungkin. Dari ini total keseluruhan tanganan 917,2 hektar. Terus 255 hektar itu sawah. 550%, hampir 60% itu bagiannya adalah hutan dan tegalan. 25%. Pemukiman ini hanya 7% dari total luas keseluruhan. Nah ini yang tidak boleh yang tadi ini kan dirubah fungsinya. Mana hutan, mana tegalan, mana sawah, mana pemukiman itu nggak boleh dirubah. Kalau perang panah terkait orang-orang Tenganan ini, Hindunya kan Hindu Indra. Indra ini ke dewa perang dan dewa kesuburan. Nah kalau perang panah sebenarnya adalah satu ritual yang dilaksanakan saat usaha bersambah sebenarnya. Ini usaha bersambah yang jatuhnya di bulan kelima kalender Tenganan Pegeringsingan. Jadi banyak sekali yang rangkaian upacaranya hampir sebulan, ada potong kerbau, ada ayunan, ada maling-malingan, dan banyak sekali hampir tiap hari itu ada rangkaian upacaranya. Puncaknya memang di Perang Pandan. Nah Perang Pandan itu sendiri di hari itu juga padat sekali atlet kita orang Tenganan. Ada naik ke bukit Paradeng pagi-pagi untuk melakukan persembahyang, ada naik ayunan. Puncaknya memang Perang Pandan. Perang Pandan itu sendiri adalah ada yang mengatakan ini sebagai latihan perang karena kita juga dasarnya adalah prajurit, orang-orang prajurit supaya tidak lupa atas kemampuan dan keahlian kita sebagai prajurit. Kita berperang menggunakan daun pandan, itu perisainya pakai tamyang. Tapi ada yang juga mengatakan bahwa kita mempersembahkan darah sebagai rasa syukur dan bakti kita kepada Indra sebagai perang. Cuman di perang pandan ini tidak ada dendam, tidak ada yang juara, tidak ada menang kalah. Nah pada prinsipnya kan ngaya. Tapi bagi kami geringsing itu sangat dalam, artinya ada beberapa kebanyakan kita wajib pakai geringsing. Jadi semua pola dasar atau motif geringsing itu adalah simetris. Ada 3 warna, merah, hitam, putih atau 2 warna. Jadi kita wajib pakai sustainable life-nya itu ada, kita wajib pakai semua sumbernya itu ada di alam, entah itu bahan dan warnanya ada di alam. Jadi ketika kita wajib pakai, wajib menjaga, wajib buat. Nah ketika mau membuat, sumbernya ada di alam, jagalah alam. Nah ini ketika mau terus menggunakan itu, jagalah alam. Terus pola dasarnya adalah tanda tambah itu kan dasar dari swastika, tapak dasar. Jadi kami disuruh menyeimbangkan, polanya kan simetris. Seimbangkan kamu dengan sesama, seimbangkan kamu dengan alam, seimbangkan kamu dengan pencipta, kamu tidak akan sakit. Itu sebenarnya warna dasar dari geringsing kan 3 warna. Terdatum ini kan warna ini dari bukan hanya tengah
tenganan semua warga Bali ini tergantung dasar. Di ujungnya nih kalau dia ada warna pasti hitam putih. Ginede itu selalu berdampingan. Kalau 3 warna dia merah hitam putih, di ujungnya penekak namanya Perdatu. Tidak namanya geringsing, tidak bisa disebut geringsing. Geringsing yang lengkap tanpa ada itu. Kan pewarnanya itu benangnya pakai kapas, harus ada di alam, pewarnanya pakai buah kemiri, minyak kemiri, terus ada akar mangkudu atau tibah sunti, ada taum, terus ada babakan ketumbu. Itu sebenarnya. Jadi kalau mau buat ketika mau harus pakai geringsing, kamu harus buat atau menjaganya. Ketika untuk buat dan menjaga, kamu harus ambil di alam. Nah, kalau masih harus ada di alam, ya makanya jagalah alam. Berdasarkan awik-awik mereka yang sangat kental dengan konsep Trita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan juga alam, masyarakat Tenganan memiliki suatu pandangan yang berbeda mengenai pariwisata. Pariwisata itu selain menguntungkan, pasti merugikan. Artinya tantangan sisi positif, bukan merugikan, saya positif dan negatifnya pasti harus berdampingan. Tapi Tenganan ini kan tetap yang jadi dasar yang dikunjungi pariwisata itu kan karena memang karakter berbedanya dengan Bali pada umumnya, karena keunikannya itu sendiri, tradisi, budaya. Cuman kami warga Tenganan yang berasumsi dan sepakat pariwisata itu adalah satu bentuk bonus dari apa yang kita lakukan. Seperti sekarang perang pandan, apa ritualnya, walaupun tidak ada pariwisata, tidak ada yang berkunjung, jadi kegiatan rutinitas kami tetap berjalan tanpa ada pariwisata. Ketika itu ada pariwisata, disinilah keuntungan kami. Kita menjalankan tradisi yang seharusnya juga harus dilaksanakan, juga dapat menguntungkan dari sisi pariwisata. Tapi kami tetap berusaha untuk sama-sama bisa jalan. Pariwisata kita petik manfaatnya secara positif, tradisi kita juga kita tidak tinggal. Kan banyak sekali di Bali pada umumnya bisa menampilkan kegiatan-kegiatan sakral demi kepentingan pariwisata. Artinya kalau kami perang pandan, tarian-tarian sakral tidak mungkin kami tampilkan di berapapun kami diminta untuk dibayar, ya tidak mungkin. Kalau mau melihat perang pandan, ya di kalender event perang pandan datang rejangnya. Kita mempertahankan kemurnian sakral hanya bisa ditampilkan saat upacara. Kalau mau lihat silahkan datang ketika ada acara. Itu juga ada kelemahan dan ininya. Jadi tamu yang datang tidak setiap hari bisa menyaksikan keunikan kita kan. Kalau berkunjung seperti sekarang tidak ada rutinitas dan ritual kan seperti biasa. Itu tidak merubah, itu tidak mungkin. Perubahan itu abadi. Jadi tetap kami menerima perubahan, entah itu dari sisi, bukan hanya dari sisi pariwisata, teknologi, pendidikan, semua. Cuman kita tetap membentengi diri. Perubahan ini pasti ada, sepanjang perubahan ini tidak merusak dan tidak bertentangan dengan tradisi yang kami warisi. Dan juga pariwisata ada karena budaya, bukan budaya ada karena pariwisata. Ini yang harus dipegang teguh.